Wa kana la ya'kulu. Imam Nawawi ini, lihat nih di sini, kita akan tulis lagi ya. Wa kana la ya'kulu illa aklatan wahidatan. Wa kana, karena ini apa namanya sebuah kata pembuka ya, yang artinya adalah menyesuaikan dengan konteksnya. Beliau tidak makan illa kecuali aklatan wahidatan, satu-satunya makanan fil yaumi wal lailati ba'dal isya, ba'da isya'il akhirah. Fil yaumi, satu kali dalam satu hari, kemudian malam juga itu cuma satu kali dalam satu malam. Kapan? Ba'dal isya al akhirah, ba'da isya al akhirah. Jadi di isya yang terakhir. Jadi malam, apa namanya? Malam sekali gitu. Jadi tidak isya pertama itu ya berarti ya sekitar jam 7 jam 8-an. Ya kalau kita mengenal sholat isya, kenapa sholat isya? Karena sholat itu dilakukan di waktu asya. Asya itu ya waktu malam gitu. Nanti malam itu nanti ada masuk ke malam akhir. Malam akhir kalau kita bagi malam menjadi 3, malam tengah, malam awal, malam tengah, malam akhir. Nah, beliau makannya itu di akhir sekali gitu. Masya Allah. Wa 'inda sahur, dan ketika sahur, dekat dengan sahur, minum, lihat, sahurnya beliau hanyalah yashrabu syurbatan, minum minuman yang dari sana diniatkan untuk bersahur. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Tidak pernah masuk ke spa misalkan. Tidak pernah makan kecuali sehari hanya sekali. Kemudian itu pun kalau waktu malam itu cuma sekali pada waktu malam terakhir. Kemudian kalau sahur itu paling kalaupun makan hanya sedikit sekali, dan minum diniatkan untuk untuk apa? Kita lihat muqtasidan, dimaksudkan fi ma'kalihi dalam makanannya, wa malbasi dalam pakaiannya, wa jami'i ahwali dan segala kondisinya, kulal ikhtisar segala bentuk maksud, sabiran sabar ala khusyunatul aish. Sabar atas khusyunah itu kalau kita artikan secara maknawi, sabar atas ujian kehidupan. Beliau berarti kita bisa artikan ya, untuk orang zuhud, beliau adalah tokoh dari orang sufi. Kemudian dari sisi fikih, beliau adalah seorang faqih. Dari sisi ulama, udah nggak diragukan lagi keilmuannya. Walla, beliau menjadi wali di Damaskus. Di mana? Di Darul Hadis, Al-Ashrafiyah, bukan Damaskus, afwan. Tapi beliau menjadi wali. Wali itu adalah ya seorang yang memutuskan sebuah perkara. Dan beliau tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kerjaannya tersebut. Dan tidak menerima hadiah. Kemudian, kalaupun menerima, beliau hanya menerima ka'ak itu kue ya. Di sini ada ka'ak, ada saya buletin kelihatan. Ka'ak. Jadi beliau itu punya sifat, artinya tidak menerima hadiah apapun dari siapapun dari pekerjaannya sebagai wali tersebut. Maksudnya sebagai kalau wali di sini itu Masyikhah Darul Hadis, berarti ketua pimpinan lembaga Darul Hadis Al-Ashrafiyah namanya. Beliau tidak menerima melainkan hanya kue dan buah tin yang dibawa oleh ayahnya. Lihat pakaiannya. Pakaiannya juga sangat sederhana sekali. Di sini mau disebutin dengan kata-kata dengan istilah yang pastinya adalah istilah daerah setempat ya. Guru-gurunya, lihat nih guru-gurunya. Sebagaimana guru-guru ini merupakan syarat utama keilmuan seseorang itu sah atau tidak, maka harus dilihat siapakah guru-gurunya. Artinya para guru itu adalah gambaran seorang murid. Kalau mau melihat seorang murid, itu biasanya akan terlihat nanti gurunya. Walaupun terkadang seorang guru itu baik atau tidaknya itu nanti biasanya terlihat dari muridnya. Ketika muridnya itu keren banget, maka gurunya secara otomatis yang tadinya biasa, dia akan terangkat juga martabatnya. Atau sebaliknya, ketika seorang murid belajar pada guru yang secara status dia keren banget, sang murid tersebut itu bisa langsung statusnya langsung dia naik juga. Guru-gurunya di sini disebutin.
Yang pertama ada Kamaluddin Ishaq Ahmad bin Usman Al-Maghribi, ada dan seterusnya ya nama-nama ini. Dan setelah saya kaji, setelah saya teliti, nama-nama di sini adalah bukan nama-nama dari jalur sanad Al-Qur'an. Dan ternyata memang beliau ini keilmuannya, spesialisasinya memang bukan di dalam wilayah sanad Al-Qur'an. Oke, tapi kalau tidak hadis adalah fikih. Oke. Langsung kita ke murid-muridnya lewat saja. Langsung kita ke kitabnya. Oke. Di antara kitab yang paling terkenal adalah kitab Ar-Raudhah. Ada kitab yang singkatnya saja. Kalau ibu-ibu pernah membaca Sahih Muslim, nanti ada syarahnya. Syarah di antara yang paling direkomendasi adalah syarah Imam Muslim, syarah Sahih Muslim dari Imam Nawawi. Nah, kemudian ada juga Sahih Bukhari, tapi hanya sebagian kecil saja. Dan yang kita pelajari ini yaitu kitab At-Tibyan Adab Hamalatil Quran. Ada juga kitab ini Riyadhus Shalihin. Pernah mendengar Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin ini kalau dalam level hadis dia berada di level tengah. Level perdana itu Imam Nawawi ini punya kitab Arba'in Nawawi. Ada kitab 40 hadis pilihan Imam Nawawi. Level perdana kalau sudah dilalui, misalkan di sini ada Citeti, misalkan Citeti pengen naikin level setelah Al-Quran dia hadis juga. Maka nanti sebagaimana Al-Quran ada levelnya, piramida kalau kita buatnya, sistem piramida, dari level paling bawah sampai paling atas, maka hadis juga sama. Dari level paling bawah sampai paling atas. Kalau untuk matan, untuk yang paling paling primadona adalah hadis-hadis Imam Nawawi ini, 40 hadis pilihan. Hadis Arba'in Nawawiyah. Nanti naik level hadis Riyadhus Shalihin. Nanti naik level tertingginya ya udah Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah. Ini pengenalan tentang Imam Nawawi sepertinya segitu dulu untuk kitab At-Tibyan. Kalau kita sudah mengenal biografinya yang sangat luar biasa, walaupun tidak bisa tersampaikan semuanya di sini karena waktu yang terbatas, tapi minimal kita sudah sedikit mendapatkan gambaran siapa beliau itu. Oke. Ulama dengan spesialisasi di bidang hadis dan juga di bidang fikih. Al-Quran ya otomatis Al-Quran. Hanya saja memang untuk Al-Quran ini beda jalurnya karena Al-Quran itu dia perlu spesialisasi yang khusus juga.